Tritunggal. Saya kurang ngerti, tapi intinya apakah Isa dengan Yesus itu sama? Ada video satu orang yang diwawancara dokter Lee, kayak siapa tuh? Richard Lee itu ya. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara itu. Ya, nama Elia itu loh. Banyak orang kasih tahu saya, bagus sekali. Lalu minta respon saya. Saya tidak lihat semua, tapi pas saya lihat tuh ada, apakah Yesus dan Isa sama? Dia bilang nggak sama dong. Yesus kan lahirnya di kandang, itu lahirnya di bawah pohon korma. Ya, lalu menunjukkan sejumlah perbedaan antara Isa dan Yesus. Kesimpulannya, Yesus dengan Isa itu adalah pribadi berbeda, orang yang tidak sama. Tapi memang ada sejumlah perbedaan, lalu orang menyimpulkan demikian. Tapi pikirkan juga sejumlah persamaan. Karena Isa di dalam Quran itu mamanya nama Maryam atau Maria, bapaknya juga nama Yusuf. Kalau menemukan dua orang yang mamanya nama sama, itu masih masuk akal. Tapi mama dan bapaknya namanya sama, dengan rentetan peristiwa-peristiwa yang sama, kesamaan ini nih, kenapa bisa terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada satu pertanyaan yang diajukan kepada pendeta Ezra Soru ini. Apakah Yesus dan Nabi Isa itu pribadi yang sama? Karena ada seorang pria yang berpenampilan seperti wanita, misionaris Kristen namanya Elia Miron, pernah mengatakan bahwa Yesus dan Nabi Isa ini bukanlah pribadi yang sama. Elia Miron ini merupakan bencong mangkal di kolong jembatan. Jadi kepada teman-teman di sini kita akan mendengarkan seperti apa tanggapan pendeta Ezra Soru. Apakah Yesus dan Nabi Isa ini pribadi yang sama? Jadi kepada teman-teman di sini sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Apakah Isa dengan Yesus itu sama, Pak Pendeta? Kalau berbeda, kenapa mereka? Karena mereka sendiri tidak percaya Tritunggal, tetapi Yesus masuk dalam Tritunggal. Saya kurang ngerti, tapi intinya apakah Isa dengan Yesus itu sama? Ada pandangan yang berbeda di kalangan para teolog. Ada yang bilang sama, ada yang bilang tidak sama. Saya menonton terakhir itu ada video satu orang yang diwawancara dokter Lee, kayak siapa tuh? Richard Lee itu ya. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara itu. Ya, nama Elia itu loh. Banyak orang kasih tahu saya, bagus sekali. Lalu minta respon saya. Saya tidak lihat semua, tapi pas saya lihat tuh ada, apakah Yesus dan Isa sama? Dia bilang nggak sama dong. Yesus kan lahirnya di kandang, itu lahirnya di bawah pohon korma. Ya, lalu menunjukkan sejumlah perbedaan antara Isa dan Yesus. Kesimpulannya, Yesus dengan Isa itu adalah pribadi berbeda, orang yang tidak sama. Tapi memang ada sejumlah perbedaan, lalu orang menyimpulkan demikian. Tapi pikirkan juga sejumlah persamaan. Karena Isa di dalam Quran itu mamanya nama Maryam atau Maria, bapaknya juga nama Yusuf. Kalau menemukan dua orang yang mamanya nama sama, itu masih masuk akal. Tapi mama dan bapaknya namanya sama, dengan rentetan peristiwa-peristiwa yang sama, kesamaan ini nih, kenapa bisa terjadi? Lagi pula dari sudut bahasa, kita mengenal namanya korespondensi fonetik, hubungan bahasa, itu ya misalnya ya antara ullah, illah, Allah, Eloah, itu punya hubungan semua. Kita tahan sejenak. Jadi kita sudah mendengarkan seperti apa penjelasan dari pendeta Ezra Soru ini. Bahwa Yesus dengan Nabi Isa itu banyak kemiripan. Orang yang sama tapi ceritanya yang berbeda. Dimana di Kristen ini dikatakan bahwa Yesus ini adalah penebus dosa mereka. Anak Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Kemudian digantungkan di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kalau di Al-Quran, Yesus ini tidak mati tersalibkan. Dan Yesus ini atau Nabi Isa diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Yang disalibkan itu, yang diserupakan dengan Nabi Isa. Makanya di sini seperti yang dikatakan oleh pendeta Ezra Soru, orang yang sama tapi ceritanya yang berbeda. Jadi kita dengarkan selanjutnya. Nah, antara Isa dengan, ingat ya, Yesus itu nama Yunani, Yesus. Nama Ibraninya tuh Yosua. Yosua tuh Yesus itu. Makanya ada orang tanya, Pak Pendeta, kalau anak saya lahir 25 Desember boleh kasih nama Yesus? Oh boleh. Kalau Yosua boleh, kenapa Yesus nggak boleh? Di Portugal sana ada banyak orang nama Yesus. Di Timor Leste sana ada orang nama Yesus. Banyak itu. Ya yang penting jangan Yesus Kristus saja. Ya toh? Karena kalau dikasih nama Yesus Kristus, tiba-tiba dia
mabuk dan ditangkap masuk penjara, koran-koran menerbitkan Yesus Kristus ditangkap. Nah, itu kan jadi kacau itu ya. Nah, tapi hubungan bunyi dari Yosua menjadi Yesus, Yesus menjadi Isa, atau Isa, Yasu, itu ada hubungannya. Ya. Karena Yosua itu bisa Hosea, Isaya, itu menjadi Isa. Sementara kata Al-Masih, itu Al itu kata sandang dalam bahasa Arab. Masih itu sama dengan bahasa Ibrani, Masiah. Yang dalam Yunani menjadi Mesias. Dalam Yunani itu Kristus. Sehingga Yosua, Hamasiah, Ha itu kata sandang bahasa Ibrani. Yosua, Hamasiah itu sama dengan Yesus Kristus, sama dengan Isa Al-Masih. Jadi kita sudah mendengarkan seperti apa penjelasan dari pendeta Isra Suruh ini. Jadi pendeta Isra Suruh ini mengatakan Yesus dan Nabi Isa itu merupakan pribadi yang sama, tapi jalan ceritanya yang berbeda. Karena kalau kita di dalam Islam, Nabi Isa atau Yesus itu hanya utusan untuk kaum Bani Israel. Karena tertulis juga di dalam ayat Alkitab atau Bible, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Tapi bagi orang Kristen, Yesus ini adalah Tuhan, anak Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Tapi kali ini saya setuju dengan pendeta Isra Soru. Yesus dan Nabi Isa itu pribadi yang sama, tapi ceritanya yang berbeda. Di Islam itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Bani Israel, tapi di Kristen itu mereka mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan. Kita mengimani Nabi Isa itu sebagai utusan Allah untuk kaum Bani Israel. Jadi karena ini juga alasannya kenapa kita itu tidak diperbolehkan untuk mengucapkan selamat Natal. Jadi ada 3 hal. Kalau kita mengucapkan selamat Natal, pertama kita mengakui Yesus itu sebagai anak Tuhan. Yang kedua, kita mengakui Yesus itu mati tersalibkan. Yang ketiga, kita mengakui bahwa Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember. Padahal ini kan bertentangan dengan umat Islam. Yesus tidak mati tersalibkan, Yesus bukan anak Tuhan, tapi utusan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Bani Israel. Jadi mungkin cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.